Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Chelsea telah mengajukan penawaran sebesar 7-8 juta euro untuk gelandang muda Inter Cesare Casade. Seperti dilansir dari Sky Sport di Italia, pihak Chelsea sangat serius untuk menandatangani sang gelandang dan sekarang telah membuat penawaran resmi untuk Inter Milan. Inter tidak ingin kehilangan kendali penuh atas sang pemain, tetapi jelas dalam negosiasi dengan Gleisen Bremer beberapa waktu lalu mereka terbuka untuk menjualnya musim panas ini. Nerazzurri tahu bahwa Chelsea tidak ingin memasukkan klausul pembelian kembali dalam kontrak, hal itulah yang membuat negosiasi ini menjadi sulit. Tidak menutup kemungkinan bahwa Chelsea bisa mengajukan tawaran yang lebih besar untuk membuat Inter melupakan klausul pembelian kembali, mengingat diketahui bahwa Inter perlu menghasilkan uang selama jendela transfer musim panas ini. Wartawan Italia Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa pelatih Chelsea Thomas Tuchel telah terpesona oleh pemain muda Inter Cesare Casade. Seperti yang ditulis oleh wartawan di situs gianlucadimarzio.com, pelatih Jerman itu sangat tertarik untuk memboyong sang gelandang ke Stamford Bridge musim depan untuk melanjutkan perkembangannya. Kedua klub sempat membahas sang pemain ketika Inter sedang menegosiasikan pinjaman Romelu Lukaku, tetapi Nerazzurri tidak ingin memasukkan sang pemain dalam kesepakatan itu. Dia kemudian juga terlibat ketika Inter bernegosiasi dengan Torino untuk kesepakatan Bremer. Chelsea sudah mulai bergerak untuk mendapatkan pemain Italia itu, karena Thomas Tuchel sangat tertarik padanya. Fiorentina telah meminta jawaban pihak Inter Milan terkait masa depan transfer Nikola Milenkovic pada tanggal 4 Agustus mendatang. Seperti yang telah dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Florence La Nazione, La Viola ingin tahu apakah pemain Serbia itu akan menandatangani kontrak baru atau tidak pada awal Agustus. Sang bek saat ini menjadi pemain yang paling diminati oleh Inter. Sang pemain dipandang sebagai pengganti yang layak untuk Milan Skriniar jika pemain Slovakia itu dijual di akhir bursa transfer. Juventus menjadi tim lain yang tertarik pada Milenkovic dan tampaknya tim Liga Premier Tottenham Hotspur juga sangat meminatinya. Pemain Serbia itu dianggap tertarik untuk pindah, tetapi ultimatum dari Fiorentina ini dapat memaksanya untuk menandatangani kontrak baru daripada mengambil risiko belum ada klub yang mengontraknya. Udinese akan meminta mahar sebesar 20 juta euro jika Inter melakukan pendekatan untuk bek sayap tersebut, namun mereka lebih memilih untuk mempertahankannya 1 tahun lagi. Seperti dilansir calciomercato.com, nama Destiny Udogie bukanlah orang baru dalam hal bursa transfer Inter. Nerazzurri sudah meminta informasi tentang dia sebelum jendela transfer, tetapi mereka kemudian mengejar Raul Belanova karena dia adalah pilihan yang jauh lebih murah. Namun sekarang, Nerazzurri sedang melihatnya kembali karena mereka ingin seorang pemain yang bisa berperan sebagai wakil untuk Robin Gosens. Udinese menginginkan 20 juta euro yang merupakan biaya yang tidak dapat dicapai Inter tanpa menjual pemain lain terlebih dahulu. Udinese lebih suka mempertahankan sang bek sayap itu untuk 1 musim lagi dan menjualnya dengan biaya yang lebih tinggi musim panas mendatang. Sassuolo menargetkan striker Inter Andrea Pinamonti, tetapi pertama-tama mereka harus menjual Giacomo Raspadori ke Napoli. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sport Italia, Nero Verdi kini telah menetapkan Pinamonti sebagai target mereka pada bursa musim panas kali ini. Telah diketahui bahwa hanya ada 2 tim yang tampaknya sangat terbuka untuk memperebutkan Andrea Pinamonti dan mereka adalah Atalanta dan Sassuolo. Sampai sekarang, Sassuolo belum mengajukan minat yang serius, tetapi fakta bahwa Giacomo Raspadori bisa segera pindah ke Napoli maka mereka diperkirakan akan serius kepada Andrea Pinamonti. Atalanta adalah klub terdepan saat ini untuk menandatangani mantan penyerang Empoli itu. Namun begitu, Atalanta perlu melepas Luis Muriel untuk memberi ruang bagi sang striker. Presiden Marseille Pablo Longoria sedang menunggu Inter dan Alexis Sanchez untuk mencapai kesepakatan tentang uang pesangon sebelum ia menawarkan kontrak kepada pemain Chili tersebut. Seperti yang telah dilaporkan oleh L'Equipe di Prancis, tim Ligue 1 itu telah melakukan banyak percakapan dengan sang penyerang selama beberapa hari terakhir dan sekarang mereka siap untuk bergerak. Saat ini pihak Marseille sedang menunggu Inter dan Alexis Sanchez untuk menyelesaikan rincian tentang bagaimana mereka akan mengakhiri kontrak yang tersisa 1 tahun. Setelah itu, Pablo Longoria akan mengajukan tawaran resmi untuk Alexis Sanchez yang saat ini berpenghasilan 7 juta euro per tahun. Ada saran dalam laporan lain bahwa Inter mungkin perlu membayar biaya yang mendekati 7 juta euro karena penundaan upah selama pandemi.
Bek Borussia Dortmund Manuel Akanji belum dimasukkan dalam skuad untuk Piala DFB, tetapi Inter tidak terburu-buru untuk bergerak mendekatinya. Seperti yang telah dilaporkan oleh FC Internews, bek Swiss itu belum dipilih oleh pelatih kepala Edin Terzic untuk menjadi bagian dari skuad untuk Piala DFB pertama mereka musim ini melawan 1860 Munich. Dia hanya memiliki sedikit keterlibatan selama kampanye pramusim karena dia telah berulang kali menolak perpanjangan kontrak dan kontraknya saat ini habis pada 2023. Oleh karena itu, Dortmund ingin menjualnya agar bisa menerima sejumlah uang pada musim panas ini. Inter telah dikaitkan dengan sang pemain, tetapi tampaknya operasi ini akan membutuhkan lebih banyak uang. Digital Beats belum mengambil sikap resmi tentang masalah seputar pembayaran sponsor yang terlewatkan ke Inter. Seperti yang telah dilaporkan oleh Calcio e Finanza, perusahaan cryptocurrency itu belum mengambil sikap atas penundaan pembayaran yang mereka lakukan yang menjadikannya sebagai sponsor utama pada kaos klub. Menanggapi pembayaran yang terlewatkan, Inter telah menghapus logo Digital Beats dari situs web klub dan mereka juga telah menghapus nama Digital Beats dari tayangan iklan pada pertandingan melawan Lyon, di mana pertandingan tersebut akan disiarkan televisi pada Sabtu malam. Dalam sebuah forum, Digital Beats memberikan tanggapan untuk seorang pengguna. Mereka telah menepis desas-desus tentang pembayaran yang terlewatkan sebagai FUD, yang merupakan akronim dari ketakutan, ketidakpastian, dan disinformasi. Sepertinya mereka tidak akan mengambil sikap dalam beberapa hari ke depan dan terkesan mengklaim tidak bersalah.